Tes, tes. Cek, cek. Satu, satu, satu tambah satu, dua.
Tes tes. Pak Dona, tes. Ayah suara saya tuh, Pak Dona. Ada. Ya, ya. Ada. Fakultas Teknik, Teknik. Oke, boleh dimulai, Wei. Assalamualaikum.
Wajah kita muncul lagi. Baru Garnier Serum Vitamin C pagi dan malam. Setiap pagi mencerahkan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu berdua satu screen. Terima kasih mahasiswa FT yang berkenan hadir join Zoom pada siang hari ini. Hari ini seperti biasa kita ada rutinitas untuk menyampaikan informasi tetap mengenai persiapan perkuliahan maupun nanti ada informasi-informasi tambahan hal baru yang perlu disampaikan sebelum perkuliahan berlangsung. Ke materi atau yang akan disampaikan siang hari ini itu mengenai KRS, KHS, bagian keuangan ya dari tata usaha. Kemudian dari segi praktikum akan disampaikan oleh Kasubag Bapak Budiman, dan mengenai KP dan TA oleh Pak I. Supiandi selaku Biro SKKT. Oke, coba raise hand semester 1. Raise hand. Diki, Fatur Rahman, Givari, Danda, Pandu, Sabila, Kamelia, Puput, Lukman, Lintan. Oke, cukup ya lumayan. Iip, Ahmad Fitra, Ahmad Fadila. Oke. Coba raise hand semester 3. Ada Diki Mulyadi, Fitra, Sunarjo, Safik, Alia, Ahmad Fadila. Semester akhir, coba raise hand semester akhir. Faiz, Mida, Rian. Semester akhir Elba, Wafi, Sipil, Maulana Ibrahim, Haldi. Oke. Siap. Ini tuh angkatan terakhir yang ini ya, apa? Yang sebelum dapat SKPI ya. Karena nanti yang dapat SKPI itu NPM 21 ya. Oke. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, disilakan kepada pemateri pertama. Siapa dulu? Tika atau Pak Abed? Siap? Baik, sambil menunggu pemateri pertama, nanti untuk semester akhir yang sedang ataupun baru mau mengontrak tugas akhir, akan ada pengarahan tambahan, terutama untuk keperluan bagaimana mencari ide judul, ya, dan juga untuk manajemen reference dan lain-lain. Berlaku untuk semua prodi. Jadi kalau nanti Biro SKKT akan menyampaikan mengenai panduan, nanti dari fakultas ada tambahan, mungkin sekitaran minggu depan kita offline ya di ruangan supaya bisa praktek langsung. Nanti agendanya disampaikan lebih lanjut. Baik, pemateri pertama sudah siap?
Pak Dona, siapa pemateri pertama? Oke, sedang ada teknis. Sedang disiapkan. Ada pertanyaan barangkali sebelum pemateri pertama menyajikan paparan? Gimana ujiannya, lancar kemarin? Ada yang nilainya jelek? Wah, nampaknya bagus semua ya. Good. NPM 21, Cung. Raise hand NPM 21. Oke, Nova, Lugi, Adam, Gifari, Frian, banyak ya. Oke. Waktu dan layar disilakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat walaupun sudah jam 1:30. Langsung aja ya ke ketetapan keuangan dan tata cara pembayaran di Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Di sini ada skema pembayaran. Untuk program studi sama DPK, DPP, SKS. Untuk semester 1 dan semester 2 masih ada tagihan DPK. Pembagian pembayaran DPK di semester 1 50%, di semester 2 50%. Contoh, tagihan DPK itu totalnya 3 juta rupiah. Dibayar di semester 1 itu 1.500.000. Di semester 2 1.500.000. Untuk DPP sama SKS itu sama, dibayar 25% dulu untuk kartu studi mahasiswa. Cara memunculkan, bukan cara memunculkan sih, tepatnya munculnya tagihan DPP sama SKS itu ketika si mahasiswa telah mengisi KRS, terus telah di-ACC sama dosen wali. Kalau dosen wali belum meng-ACC, baik di sistem maupun di kertas, itu tagihan DPP sama SKS itu nggak akan muncul.
Setelah muncul, melakukan pembayaran, DPP SKS 50%, DPK juga sama, harus masuk 25%, karena pembayaran ketiga tersebut jika kurang Rp500 pun tidak akan muncul tombol validasi di bagian keuangan. Jadi, mohon dari sekarang menabung, merancang, bersiap-siap untuk melakukan menabung gitu, menabung untuk pembayaran semester genap biar tidak terasa berat dicicil dari sekarang ya, sebelum pengisian KRS dimulai. Selanjutnya, rincian pembayaran di tahun sekarang masih sama dengan yang ganjil, informatika, DPP, SKS, praktikum, mesin, sipil, industri juga masih sama. Tinggal masih banyak mahasiswa yang mempertanyakan tadi skema pembayarannya itu seperti apa. Kenapa kami melakukan sosialisasi setiap awal semester? Karena kami ingin mengingatkan kepada mahasiswa supaya tetap ingat skema pembayaran. Biar nanti di tengah jalan gak ada yang bilang, berat Bu, saya belum bisa bayar karena ini. Karena kita udah menjelaskan di setiap sosialisasi, mohon untuk dicicil. Adanya jadwal pengisian KRS, harus tahu ancang-ancangnya gitu. Harus bayar berapa nih, harus nabung berapa nih, seperti itu. Nah, ini skema pembayaran kelas non-reguler alias kelas karyawan. Ada kelas karyawan nggak? Soalnya hari Sabtu kelas karyawan libur bukan? Ada kelas karyawan? Hai guys, ada kelas karyawan nggak? Ada, Bu. Ada. Berapa orang? Cuman 1 orang nih. Ada, Bu. Ya, siap. Biar tidak ada pertanyaan lagi untuk kelas pembayaran, kelas karyawan alias kelas non-reguler. Contoh, untuk pembayaran DPP sama SKS kelas karyawan itu beda harganya gitu ya. Kalau kelas reguler contohnya 3 juta, kelas karyawan 3,5 juta. SKS kelas karyawan 85.000 per SKS, kelas karyawan 100.000 contohnya. Nah, ini skema pembayaran kelas non-reguler yang tahun akademik 2023-2024. Contohnya ini teh prodi informatika, bukan industri, Kak. Industri. Oh, industri. Maaf Pak, nggak kelihatan kacamata saya ketinggalan. Lanjut. Untuk kelas non-reguler yang sekarang, sisa tagihannya yang ke fakultas itu 1 juta. DPP untuk SKS itu 25.000 per SKS. Jadi biasanya total tagihan ke fakultas 1.425.000. Karena ini saya mencontohkan setiap angkatan, contoh, pembayaran DPP 3.500.000. Berarti 3 juta di sistem, yang 500 dibayar di fakultas. SKS 65.000, contoh 80.000. Pembayaran SKS per SKS 65.000 di sistem, tagihannya
sisanya di fakultas dikali banyaknya SKS. Untuk awal semester, untuk cetak KSM, itu harus dibayar 50% ke fakultas. Jadi, untuk kelas karyawan, DPK, DPP, SKS, 25% di sistem, 50% sisa tagihan yang dibayar di fakultas. Dan itu setiap semester sama. Seperti itu, terus-menerus sampai lulus. Ya, jadi mohon jika kami keuangan, administrasi kurang kurang teliti atau kurang sadar diri gitu untuk kelas non reguler itu spesial gitu ya. Jadi ketika kita tidak menagih, kalian harus idang sendiri begitu ya. Insya Allah itu mah tidak memberatkan karena kelas karyawan itu semuanya pada sukses-sukses, mampu-mampu, karena sebelum masuk kuliah pun ke sini kan ada sosialisasinya bahwa kelas karyawan itu berbeda tuh dalam hal pembayaran. Seperti itu. Kalau dari keuangan mungkin itu saja, karena untuk pembayaran tugas akhir KP nanti ada sosialisasi khusus mahasiswa yang kontrak tugas akhir sama kerja praktek. Tapi untuk praktikum itu ada di semester 1 sampai akhir pun ada. Untuk pembayaran mata kuliah praktikum itu tahun sekarang 325 per praktikum ya. Kalau si AA kontrak praktikum tersebut, si Teteh kontrak praktikum tersebut di semester sekarang, berarti otomatis ketika pelaksanaan praktikum tersebut telah dijadwalkan oleh Kasubagleb, silahkan untuk melakukan registrasi ke bagian keuangan. Per praktikumnya untuk reguler 325, untuk kelas karyawan 350. Nanti prosedur selanjutnya nanti dijelaskan sama Pak Kasubag Laboratorium, Pak Budiman. Itu mungkin dari keuangan. Barangkali ada pertanyaan, ada unek-unek untuk keuangan, silahkan dikeluarkan di sini. Biar ke depannya melangkahnya enak gitu ya. Itu aja mungkin dari keuangan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya boleh dari sekarang ya, disampaikan di chat. Dan kepada pemateri berikutnya, waktu dan layar disilakan. Mau nanya boleh Pak, Bu. Silahkan. Kalau pembayarannya bisa lewat selain BJB bisa nggak? Misalnya kalau seperti universitas lain gitu kan, lewat BRI, lewat Mandiri, jadi kan memudahkan mahasiswa yang dari luar kota, tidak harus ke bank BJB. Karena BJB hanya di tingkat daerah, terutama di Jawa Barat, misalnya di daerah Jawa Tengah kan tidak ada BJB. Itu aja sih masukannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sama siapa pertanyaannya, Teh? Gini, Pak, kenapa kita melakukan pembayaran melalui pihak BJB? Karena sementara sampai hari ini Universitas Majalengka itu menggunakan BJB, belum bisa menggunakan bank lain. Jadi boleh itu buat masukan buat kami, buat nanti disampaikan ke pihak keuangan di atas ya. Mudah-mudahan segera
bisa gitu direalisasikan, tapi untuk sementara pembayaran perkuliahan di Universitas Majalengka masih melalui Bank BJB. Kami pun bisa melalui Shopee, Tokopedia dan lainnya, cuman prosesnya itu loh Pak, prosesnya dari Shopee sama Tokopedia itu tetap yang nge-approve-nya itu BJB, jadi takutnya ada gangguan dan lainnya seperti itu. Jadi kita menganjurkan untuk tetap melakukan pembayaran di BJB, yaitu karena Universitas Majalengka masih menggunakan Bank BJB, belum dengan bank lain seperti itu. Tapi terima kasih atas masukannya, nanti disampaikan ke pihak pimpinan keuangan di Universitas Majalengka. Selanjutnya, Aja oh iya, masukannya itu karena yang saya rasakan pelayanan BJB itu nggak bagus, karena oh kita yang iya, butuh. Jadi oh iya, kayak kita tuh kayak ngemis sama BJB iya, itu, beda sama bank-bank lain kayak BNI, BRI, bank-bank lain yang memang eh, mereka bank nasional gitu. BJB kan bank daerah. Mereka kita yang butuh kayak ngemis. iya. Siap Bapak, boleh itu masukannya. Terima kasih banget, kita terima ya untuk disampaikan ke pimpinan Universitas Majalengka. Terima kasih, tapi mohon maaf sampai sekarang kita masih menggunakan BJB. Kita terima masukannya. Makasih, itu aja yang terbaik untuk Majalengka. Untuk Universitas Majalengka. Itu aja. Iya Makasih. Pak, iya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan untuk keuangan. Baik, lanjut ke pemateri berikutnya. Terkait dengan keuangan ada yang ditanyakan lagi? Kalau emang tidak ada yang ditanyakan, kami anggap rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui dan jelas. Selanjutnya Pak Pit siap. Selanjutnya akan dipaparkan untuk bagian akademik terkait dengan KRS dan KSM ya. Mohon untuk diperhatikan. Terima kasih. Oke, cek sound ada ya teman-teman. Oke. Nah, untuk sosialisasi akademik ini memang sebetulnya hampir sama dengan di semester ganjil, mungkin masuk ke evaluasi saja ya. Bahwa ada temuan-temuan yang bisa memperhambat proses akademik kalian, misalnya kayak kelas yang salah diambil, harusnya kelas reguler tapi yang diambil non reguler ataupun sebaliknya, atau ada yang mengikuti perkuliahan tanpa memvalidasi KRS seperti itu. Nah, untuk caranya sendiri hampir sama seperti semester kemarin, kalian harus registrasi. Nah, untuk registrasi ini memang di semester ganjil, jadi di semester genap tidak perlu. Nah, lalu untuk yang terbaru itu nanti mohon diperhatikan ketika mengambil KRS itu ya, kalian memperhatikan status mahasiswa, apakah kelas reguler atau non-reguler dengan indikator di samping NPM kalian seperti itu. Jadi mohon nanti ketika pengambilan kelas mata kuliah,
untuk diambil kelas sesuai dengan status mahasiswanya. Misalnya, bentar. Nah, di sini. Ketika kalian memilih semester yang yang akan diambil mata kuliahnya, mohon untuk diperhatikan indikator kelasnya seperti itu. Nah, untuk kelas reguler itu biasanya indikatornya itu dari kelas A sampai E seperti itu. Nah, untuk kelas S atau K itu kelas sore atau kelas karyawan, mohon untuk diambil khusus hanya untuk kelas non-reguler atau kelas karyawan seperti itu. Dan pastikan tidak ada jadwal mata kuliah yang bentrok. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Sebentar. Nah, di sini. Oke, itu untuk pengambilan kelas kuliah. Jadi nanti perhatikan status mahasiswa kalian, reguler atau non-reguler. Lalu perhatikan juga kelas kuliah yang kalian ambil, apakah kelas reguler dan non-reguler. Lalu perhatikan juga jadwal perkuliahannya, apakah ada yang bentrok atau tidak, seperti itu. Dan apakah memungkinkan jadwal yang kalian ambil itu kalian bisa mengikutinya. Jangan sampai kalian hanya ambil saja, tidak diperhatikan jadwalnya, lalu ketika pelaksanaan perkuliahan kalian malah tidak bisa mengikuti karena misalnya bentrok atau ada kegiatan lain bentrok dengan kegiatan kalian di luar, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mengambil mata kuliah, jangan lupa untuk diajukan sehingga kalian bisa terdaftar untuk diabsensi oleh dosen, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengajukan KRS, lalu kalian konfirmasi ke dosen wali perwalian dengan menunjukkan KRS tadi, baiknya itu dicetak sebetulnya sehingga atau tetap muka sehingga dosen wali langsung bisa memberikan arahan-arahan, masukan-masukan ataupun bimbingan terkait dengan proses perkuliahan kalian, seperti itu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan setiap pihak yang terkait sudah ada indikator TTD, artinya sudah divalidasi. Setelah ke dosen wali lalu ke bagian keuangan dulu, sorry ini salah ya. Keuangan dulu. Nah, setelah dari keuangan sudah divalidasi, dilanjutkan ke akademik. Lalu yang terakhir oleh Kaprodi divalidasi KRS-nya. Nah, ketika kalian sudah melakukan validasi ke semua pihak yang bersangkutan, maka kalian berhak untuk mengikuti perkuliahan dan bisa diabsensi oleh dosen yang bersangkutan. Karena poin kehadiran ini menentukan besaran nilai yang kalian peroleh di kemudian hari di hasil akhir ya, seperti itu. Nah, bisa lihat di sini ya, indikator kelasnya harus sesuai. Jadi kalau kelas reguler ya diambilnya label A sampai E, kalau kelas non reguler ya ambilnya S, seperti itu. Jangan sampai ada yang A, ada yang S. Nah, yang harus disalahkan ini biasanya dosen wali nih, nggak mau dicek. Nah, salah satu indikator ketika kalian tidak bisa mencetak KSM, akan muncul status validasinya belum lengkap. Satu, artinya sudah divalidasi oleh pihak yang kalian minta validasi, lalu 0 artinya belum divalidasi oleh pihak tersebut. Nah, KSM ini sangat penting, salah satunya kalian bisa gunakan untuk mencetak atau meminta untuk menerbitkan status keterangan masih kuliah ke bagian akademik. Kalau misalnya belum divalidasi semuanya, maka kalian tidak bisa mencetak surat tersebut. Ataupun surat-surat yang lainnya seperti surat izin penelitian, baik kerja praktek maupun tugas akhir. Ini sudah. Nah, untuk jadwal perkuliahan dilihat dari persentase mahasiswa yang hadir sudah baik, artinya tidak ada mahasiswa yang berkendala dengan proses pengambilan KRS, namun ada beberapa, tidak lebih dari 10% sih. Nah, ada beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah reguler, status mahasiswanya sebagai non-reguler, seperti itu. Nanti
mohon untuk diperhatikan kembali ya, dan diberitahu temannya, kalian kan untuk teman-teman satu perjuangan kan harus saling menasehati biar tidak terkendala perkuliahannya seperti itu. Nah, nanti untuk ujian semester seperti UTS dan UAS pun kalau dilihat memang ada beberapa kendala, hanya evaluasi saja. Artinya ketika kalian mengikuti ujian, jangan lupa untuk diupload karena itu akan berkendala pada nilai akhir yang diberikan oleh dosen. Nah, mungkin itu saja dari akademik, hanya sebatas evaluasi. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung raise hand atau langsung berbicara pun tidak apa-apa. Maka ke rekan-rekan mahasiswa ada yang ditanyakan terkait dengan kegiatan akademik proses KRS, KSM sampai dengan perkuliahan, maka berarti nggak ada yang Aman berarti ya. ditanyakan ya. Untuk kalau emang tidak ada yang ditanyakan, maka selanjutnya bagian praktikum, yaitu Pak Budiman, STM-Kom, SSI M-Kom. Mangga Pak Budiman. Antena teu aya Pak Haji. Oke, maaf saya ulangi ya. Mohon maaf. Oke, saya ulangi seperti biasa. Tadi sudah disampaikan sebagian sama bagian akademik juga ya. Mahasiswa melakukan KRS, pengisian KRS pada saat perwalian. Mohon untuk selalu dipastikan sesuai dengan status Anda. Jadi kalau untuk praktikum itu kelasnya itu kelas A saja, tidak ada kelas lain. Untuk yang reguler, kelas A saja. Nah, untuk yang non-reguler itu pasti kelasnya S. Nah, banyak seringkali kasus kejadian mahasiswa salah pengambilan, entah mahasiswanya yang rusuh atau dosen walinya yang tidak memeriksa, itu saya kurang paham. Tapi di lapangan sering kejadian kelas reguler mengontrak kelas karyawan, begitupun sebaliknya ya. Jadi mohon dipastikan ketika melakukan KRS-an sesuai dengan status Anda. Oke, lanjut. Mana ya? Bentar. Mana? Oh ini.
Mana tuh? Setelah melakukan perwalian, seperti biasa, Anda melakukan pembayaran praktikum itu langsung ke bagian keuangan di TU atau transfer lewat BJB. Harap diingat, banyak juga yang setelah melakukan pembayaran selalu beranggapan bahwa saya sudah bayar, sudah cukup. Tapi diingat, setelah pembayaran itu harus divalidasikan ke saya. Ya, apalagi yang transfer itu jangan lupa untuk selalu divalidasikan di grup Telegram. Kecuali yang bayar langsung itu bisa langsung ke saya, temui saya. Oke. Ini sudah disampaikan. Setelah Anda melakukan validasi ke bagian laboratorium atau ke saya, itu otomatis Anda sudah berhak ikut praktikum setelah saya validasi ya. Jadi banyak yang miss, ada yang sudah bayar, anggapannya sudah bakal ada di absensi praktikum, padahal tidak. Dan kadang juga ada yang belum saya validasi, padahal anaknya sudah validasi. Manusiawi lah. Lanjut, setelah melakukan validasi, maka akan dilakukan pembagian kelompok praktikum berikut jadwalnya. Biasanya kalau sudah beres, akan saya share di grup Telegram ya, baik yang reguler maupun non-reguler. Setelah pembagian modul, jadwal sudah ditentukan, kelompok sudah dibuat, maka praktikum akan dilaksanakan sesuai tempatnya masing-masing ya. Baik itu di lab dasar komputer, lab multimedia, di workshop, lab fisika, dan lain sebagainya. Harap diperhatikan, untuk kegiatan praktikum, apabila Anda berhalangan hadir atau apapun itu, silakan koordinasi dengan instruktur ya, bukan ke saya. Karena beberapa semester ini banyak yang misunderstanding. Oke. Nilai nanti itu akan ditentukan dan diinputkan oleh dosen atau instruktur yang bersangkutan untuk diserahkan ke bagian akademik. Pastikan setelah Anda melaksanakan kegiatan praktikum, cek nilai, apakah nilai sudah muncul atau belum. Selalu pastikan. Dan kalau nilainya kurang atau belum ada, seperti tadi saya bilang, silakan hubungi instruktur atau dosen. Oke. Sekian dan terima kasih. Barangkali ada pertanyaan. Ke rekan-rekan mahasiswa ada pertanyaan terkait dengan mekanisme kegiatan praktikum dari Anda mendaftar, validasi oleh bagian laboratorium sampai dengan pelaksanaan, maka kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti paham semua ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke Biro SKKT untuk pelaksanaan baik KP maupun PA. Saya minta resign dulu yang ngambil KP, rencana ngambil KP, mangga.
Maka yang rencananya akan ngambil KP, resign dulu tangan. Itu ada Om Abdi Sumada. Cuma satu itu teh Pak Dona. Mungkin untuk KP sebagian sudah Pak ya. Barangkali semester depan kebanyakan TK Pak. Yang KP udah, yang rencananya semester depan mau TA, maka resign dulu. Kalau yang mau atau semester akhirnya cuma sedikit cuma mungkin dari schedule aja ya Pak I. Oke Pak, kalau seperti itu mah. Jadi nanti saya sedikit mengenai POP, nanti dilanjut Pak I mengenai panduan gitu ya. Boleh Pak. Sayang soalnya kalau masih sedikit mah nggak efektif. Betul Pak. Nanti saja ada season selanjutnya lah Pak untuk Biro KPTA mah. Siap. Ada pertanyaan lagi kah? Kayaknya nggak ada, Pak. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa besok Car Free Day perdana di Jalan Pemuda, atau yang lebih tepatnya jalan yang dimiliki oleh Mang Uned kita ya. Aduh, Di saya belakang susah keluar Pak. ya, Mang Uned tuh dapat banyak penghasilan dengan Car Free Day pindah ke Jalan Pemuda. Masya Allah. Tambahan aja mungkin satu dua Baru ganggu aja. 1-2 menit lah. 1-2 menit. Rekan-rekan mahasiswa perlu kami informasikan terkait untuk KRS itu pelaksanaannya adalah tanggal 12 Februari ya. Jangan lupa untuk awal KRS-an adalah tanggal 12 Februari, terus untuk perkuliahannya adalah tanggal 4 Maret. Berarti ada sekitar 2 minggu untuk melaksanakan KRS sampai dengan KSM-an. Terus perlu kami informasikan khusus untuk non-reguler KSM untuk di seluruhnya yang non-reguler, KSM untuk divalidasi di bagian keuangan. Mungkin itu aja informasinya. Terima kasih Pak Wadai 1. Saya izin ya Pak. Saya izin ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin lab ya Pak Dona, Pak Abbas. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Semua yang tidak hadirnya untuk diinformasikan terkait hal yang tadi.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.